Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Pertama dan paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, yakni salat asar berjamaah. Kemudian dilanjutkan pula dengan ibadah yang mulia, yakni majelis ilmu, yang mana kita ketahui bersama tentang keutamaannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan as-sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok atau sebuah kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka juga mempelajari kitab Allah. Majelis ilmu dibacakan di dalamnya. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda. Karena hakikatnya apa yang Rasulullah sabdakan adalah wahyu yang Allah wahyukan pula kepada beliau. Bagaimana Allah firmankan, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi SAW itu berbicara dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha, melainkan yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka keutamaannya apa? Rasulullah mengatakan, illa nazal alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Hati menjadi tenang, hati menjadi lapang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Dan di antara sebab seseorang masuk surganya Allah, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dimasukkan ke dalam surganya Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki fi rahmatih, dikarenakan rahmatnya Allah. Gitu kan? Maka di antara sebab yang akan mengantarkan seorang masuk surga Allah, yang dengannya seorang mendapatkan rahmat Allah, adalah duduk di dalam majelis ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dari rumah ke masjid ini, dia melakukan perjalanan. Walaupun dari rumah sampai masjid jaraknya dekat saja, tapi sudah masuk dalam kategori hadis ini. Dia menempuh suatu jalan. Apa yang dia lakukan dalam perjalanan tersebut? Tapi sufi ilman, tidak ada lain kecuali ingin menggapai ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu qala Allah, ilmu qala Rasulullah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini dalam hadis ini adalah ilmu yang disebutkan dalamnya Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, gitu kan? Sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan ilmu yang dia cari tadi, jalan yang akan mengantarkan dia ke surganya Allah. Ya kan? Nah, itu rahmat Allah akan meliputi bagi mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Ya kan? Kemudian Rasulullah menyebutkan keutamaan yang ketiga, keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Apa itu? Wa haffathumul malaikah, malaikat itu menaungi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu.
Dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Fa innal malaikah yastaghfiruna, ya. Sungguhnya malaikat itu mereka memintakan ampunan kepada Allah agar orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu diampuni dosa-dosanya. Jadi Pak, kita beranjak nanti selesai dari majelis ilmu itu dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian orang duduk dalam majelis ilmu. Ya. Kalau seandainya tidak ada keutamaan yang lain kecuali seseorang yang duduk dalam majelis ilmu, selesai dia duduk dalam majelis ilmu, melainkan dosa-dosa diampuni, tidak ada yang lain keutamaan kecuali itu, maka sudah cukup. Ya. Sudah cukup memotivasi seseorang untuk bersemangat, ya, duduk di dalam majelis ilmu. Dan yang keutamaan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, nama-nama mereka disebut oleh Allah, ya, di hadapan para malaikat-malaikatnya yang dekat, yang mulia. Ya, si fulan, ya, ada hambaku. Si fulan, ada orang yang menuntut ilmu. Si fulan adalah orang-orang, Allah sebutkan namanya, yang hadir pada, ya, dalam majelis ilmu tersebut. Subhanallah. Maka kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, ya, semoga apa yang kita upayakan, ya, dari kewajiban kita dari melaksanakan sholat asar berjamaah tadi, kemudian kita lanjutkan dengan duduk majelis ilmu, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab pemberat mengamal kebaikan kita di surga nantinya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah, dan senantiasa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, ya, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari nanti, amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, bagaimana telah disampaikan tadi, materi kita adalah nasihat tak bersuara. Kalau yang saya sampaikan ini adalah nasihat ada suaranya, bahkan pakai pengeras suara. Kira-kira apa itu Pak, Bu? Ya, nasihat tidak bersuara itu apa maksudnya? Ada yang tahu mungkin? Ya, nggak ada suaranya. Tiba-tiba, apa itu? Tiba-tiba, maksudnya apa itu? Tidak ada lagi nafasnya. Tiba-tiba sudah tidak bergerak lagi. Ya, badan jadi kaku. Ya. Tiba-tiba. Allahumma musta'an. Tidak lagi dimaksud dengan nasihat tidak bersuara, itu adalah al-maut, adalah kematian. Ya, ini berdasarkan hadis sahih, ya, dalam disebutkan riwayat oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya, kafa bil mauti wa iwan. Cukuplah, ya, kematian itu sebagai apa? Sebagai mau'izah kita, sebagai yang pantas, layak kita jadikan sebagai nasihat, sebagai penasihat. Mungkin ada di antara kita, ya, untuk menerima nasihat itu, ya, memilih-milih gitu. Milih-milih. Ada yang mungkin orang tua misalnya terhadap anaknya gitu, ya. Kalau masih, ya, lahir kemarin sore gitu, ya. Ataupun kemudian ada yang merasa ilmunya lebih tinggi daripada orang yang menasihat, ya, kamu masih baru belajar kemarin sore. Ta'alluqir ruh bil badan. Yang dimaksud dengan kematian itu adalah terputusnya, ya, ikatan ruh dengan badan. Jadi kalau seandainya ruh sudah terlepas dari badan, ya, maka dikatakan jasad tersebut sudah mati. Kalau seandainya masih terikat antara badan dan ruh, maka jasad tersebut dikatakan masih hidup. Itu makna secara istilah dari, ya, kata al-maut. Wa mufaraqatuhu
dan terpisahnya antara ruh dan jasad. Ya. Kemudian waktu bedalu hal wa intiqal min darin ila darin, yaitu ketika ruh sudah terpisah dari jasadnya, ya, maka ruh pun akan berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ya, min darin ila darin, dari satu negeri ke negeri berikutnya. Artinya dari kehidupan dunia, ya, ke kehidupan akhirat. Nah, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, itu makna dari apa? Al-maut. Baik, sekarang kita akan melihat, ya, makna-makna al-maut yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, wajah al-mautu fil Qur'ani ala arba'ati wujuh. Al-maut di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam Quran, itu kata al-maut memiliki 4 sisi makna. Al-awwal al-mautu nafsuhu. Yang pertama makna al-maut adalah kematian itu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya apa? Al-maut. Ya. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Itu sisi yang pertama. Makna yang kedua adalah an-nutfah. Ya. Apa arti an-nutfah? Ya. Nutfah itu bagian proses dari penciptaan manusia, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, ya. Atau kalau bahasa kita apa? Janin. Itu ya. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Allah firman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana bisa kalian mengkufuri Allah padahal dahulunya kalian apa? Amwat. Ya. Adalah mayat-mayat. Ya. Fa ahyaakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Maksudnya di sini apa? Yakni kuntum nutfan fi aslabil aba fa ahyaakum bil khalqi wal ijad. Ya, jadi bukan janin ya, disebutkan di sini. Dulu kalian adalah nutfah, mani, ya. Dari cairan cairan mani fi aslabil aba, yang dulunya ada pada ayah-ayah kalian. Ya, artinya namanya nutfah itu suatu yang hina, ya, suatu yang hina dan tentunya tidak dalam keadaan hidup. Ya. Kenapa kalian bisa menyombongkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian tidak ada apa-apanya, hanya nutfah saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bahasa ini amwat. Ya, amwat itu jamak dari al-maut. Demikian. Makanya ya, tidak pantas yang berasal dari nutfah, tidak pantas yang berasal dari setetes mani itu dia menyombongkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat tadi. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya, sudahlah kalian berasal dari setetes mani, kemudian apa? Allah hidupkan kalian. Yang awal mulanya tidak bisa hidup, yang awal mulanya lah benda mati menjadi hidup. Ya. Lalu kalian menyombongkan diri pada Allah. Itu makna dari ayat. Ya. Sungguh pantas dan tidak pantas untuk kalian menyombongkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari al-maut yang kedua. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an. Makna yang ketiga dalam Al-Qur'an adalah yang dimaksud dengan al-maut ada ad-dhalal. Apa itu ad-dhalal? Ya, penyimpangan, kesesatan. Ya.
Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 122, Allah firman, awaman kana ya maitan, awaman kana maitan, yakni dhalan fahadainahu. Ya. Apakah yang dulunya mereka adalah mayit, ya, lalu kami berikan hidayah kepada mereka, ya. Artinya apa? Bukankah mereka dahulu adalah orang-orang yang dhalan, orang yang sesat, orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Tapi Allah bahasakan sini apa, Pak? Bukan awaman kana dhalan, tapi Allah bahasakan apa? Awaman kana maitan. Allah sebutkan orang-orang yang dahulunya sebelum ya datangnya atau diutusnya para nabi, mereka diibaratkan adalah mayat-mayat yang berjalan di atas muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Yasin ya ayat ke-33. Apa kata Allah? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ya, dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah apa, Pak? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ayatul lahum al-ardul maitah. Ya, yaitu bumi atau tanah yang maitah. Yaitu tanah yang kering. Yang tidak bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan dari tanah tersebut. Tidak ada sesuatu yang hidup dari tanah tersebut. Allah sebutkan kenapa? Ardul maitah. Fa ahyainaha, lalu kami ya hidupkan tanah yang tandus tersebut, yaitu al-ardu al-judaba allati laisa 'alaiha nabat, yaitu tanah-tanah yang tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan hidup di atasnya. Kemudian kami ahyainaha bil ma, lalu kami hidupkan ya dengan kami turunkan air kepada tanah tersebut sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang sebelumnya kering dan tandus tersebut. Ini ya makna al-maut yang ada dalam Al-Qur'an. Demikian. Baik, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan berpindah ya tentang urgensi atau pentingnya ya al-maut, kematian sebagai nasihat bagi kita. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pun telah menyinggungnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Allah firman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah, innal mauta, sesungguhnya al-maut, kematian itu, alladzi tafirruna minhu, yang kalian berlari darinya, yang kalian menghindar darinya. Fa innahu mulaqikum. Sungguh al-maut itu pasti dan pasti akan menemui kalian. Sebesar apapun upaya seorang hamba untuk menghindar dari kematian, ya, tetap kematian itu akan menemuinya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ketika dia sudah mati, maka dia akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara gaib ya, dan perkara yang tampak. Zat yang mengetahui perkara-perkara yang disembunyikan seorang hamba maupun yang dia tampakkan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang sifat Allah, bahwasanya Allah mengetahui ya yang tersembunyi, yang tampak. Ya. Karena Allah mengatakan dalam akhir ayat, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Karena nanti Allah akan ya beritakan kepada kalian apa-apa saja yang telah kalian kerjakan ketika di dunia. Ya. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan,
Di sini maksudnya adalah cukuplah kematian itu sebagai pengingat kita bahwa setelah yang namanya kematian tidak ada lagi waktu untuk beramal. Waktu beramal kapan? Ketika belum datang kematian. Dan namanya amal perbuatan seorang hamba ada yang ia sembunyikan dan apa yang ia tampakkan. Yang dia sembunyikan, ya, dan itu adalah membuat hati itu menjadi tidak tenang. Sesuatu yang disembunyikan, tapi kemudian hati tidak tenang untuk melakukannya, dan dia tidak suka orang melihat apa yang ia lakukan tersebut, yang ia sembunyikan tersebut, itulah disebut dengan al-ithmu. Disebutkan dalam hadis, ya, dalam Bulughul Maram, dalam Kitabul Jami' disebutkan, ya, ditanya kepada Rasulullah, ya, tentang al-birru wal itsm. Apa itu non al-bir, kebaikan, dan apa itu al-itsm? Apa itu al-itsmu? Al-itsmu adalah dosa. Kata Nabi sallallahu, ya, al-itsmu, dosa itu adalah ma haka fi nafsika wa karihta, ya, ayyatli alaihin nas. Kata Nabi SAW, yang namanya dosa itu adalah apa yang hatimu itu nggak tenang untuk melakukannya. Wa karihta, dan engkau nggak suka kalau seandainya ada manusia melihat, ya, perbuatanmu tersebut. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu kemudian kita tenang untuk melakukannya, terus kalaupun ada orang yang melihatnya maka nggak masalah, seperti itu. Maka itu bukan dosa. Iya. Tapi kalau seandainya kita melakukan sesuatu, ya kan, kemudian terasa batin ini nggak tenang melakukannya, ya. Lalu kemudian apa? Kita nggak suka kalau seandainya ada orang lain yang melihat perbuatan kita tersebut, ya. Atau bahasa gampangnya ketahuan orang lain, ya. Itulah dosa. Hanya saja, ya, bukan saatnya untuk beramal lagi, tetapi pada saat itu manusia ditanya oleh Allah Jalla wa'ala dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia perbuat. Nah, barakallahu fikum. Jamaah yang sama dan saya muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita pula, ya, agar kita terus beribadah kepada Allah, ya, sampai datangnya yang namanya al-yaqin, yaitu al-maut. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Dan ibadahilah Rabbmu, dan mengabdilah kepada Rabbmu, dan sembahlah Rabbmu, ya. Sampai kapan, Pak? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian, ya, datang kepada engkau. Maka tidak ada istilahnya dalam agama kita ini, ya, dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu ibadah hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kalau sudah sampai tingkatan-tingkatan tertentu, maka tidak perlu lagi ibadah. Hal seperti ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr, apa itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahi Rabbmu sampai datang kepada engkau apa? Al-yaqin. Apa yang maksud al-yaqin di sini? Al-maut. Ya. Ini al-khitab, ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi Rasulullah, Pak, ya, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut menjelang, ya, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah, kita lihat bagaimana, ya, akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dimaklumi kamar beliau atau rumah beliau yang di situ beliau tinggal bersama Aisyah radhiyallahu taala itu berada di samping Masjid Nabawi. Persis di sebelah kanan saya ini. Seperti itu. Ini masjid, misalnya Masjid Nabawi, sebelah kanan saya itu, di belakang sana itu adalah, ya, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tinggal di situ. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah sakit berhari-hari. Ya.
Sampai pada suatu saat Rasulullah SAW ya hendak bangun untuk melaksanakan salat. Pada saat itu para sahabat Nabi sudah menunggu, kepingin Rasulullah SAW itu menjadi imam ya. Diharapkan supaya Rasulullah SAW menjadi imam. Tapi kemudian ya, waktu sudah lama, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun beliau bangkit untuk mengimami manusia, mengimami para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala ajmain. Lalu kemudian apa jemaah? Tiba-tiba ya Rasulullah SAW terlihat dari ya samping Abu Bakar ketika jadi imam. Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya, jadi di pinggir dari samping Masjid Nabawi terlihat Rasulullah keluar. Ya, masuk dalam masjid. Maka Abu Bakar pun kemudian apa? Beliau mau mundur. Maksudnya apa? Maksudnya beliau kepingin balik ke shaf dan Rasulullah yang menjadi imam. Tapi Rasulullah memberikan isyarat. Ya, supaya apa? Supaya tetap di posisinya. Rasulullah SAW pun kemudian berdiri ya di samping kirinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar berada posisinya bagian kanannya Rasulullah SAW. Jadi sejajar duduknya, berdirinya. Kenapa Rasulullah biarkan Abu Bakar situ? Supaya Abu Bakar menjadi apa? Menjadi penyambung lidah takbir intiqalnya Rasulullah SAW. Takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Karena Rasulullah suaranya lirih. Dalam keadaan beliau sudah sakit parah, beliau pun mesti beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada orang yang ya mengatasnamakan dirinya, orang yang saleh, dikatakan wali-wali, dikatakan dan sebagainya, yang mengatakan bahwasanya dirinya tidak lagi beribadah, ya, tidak lagi perlu sholat, tidak lagi perlu puasa, tidak lagi perlu dan lain sebagainya, karena sudah sampai tingkat-tingkat tertentu. Maka ini tentunya ya menyelisihi ayat Al-Quran dan menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah SAW an atqakum ya birabbikum, aku adalah yang paling bertakwa si Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa siapa? Rasulullah SAW, tidak ada lain. Yang paling bertakwa dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti saja masih tetap beribadah pada Allah. Toh kok ada yang mengatasnamakan dirinya ya umat Nabi Muhammad lalu mengatakan bahwasanya dia tidak lagi perlu sholat karena kedudukan tertentu. Maka ini tentu ya perlu ya diperhatikan ya, karena itu adalah sebuah penyimpangan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian Allah mengingatkan di ayat atau di surah Al-Imran ayat 102, Allah firman wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian ya mati, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Muslimun, beragama Islam. Ya, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan firman Allah Subhanahu, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ya, itu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang hendaknya lah seseorang menjadikan ya al-maut, kematian itu sebagai penasihatnya. Sebagai apa? Penasihatnya. Ya. Di sana ada sebab-sebab yang akan mengingatkan seseorang pada kematian. Yaitu diantaranya apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu naitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu pertama kali ya awal-awal kali dakwah Islam ya Rasulullah melarang para sahabat yang baru masuk Islam untuk ziarah kubur, Pak.
Kenapa? Karena memang kebiasaan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu kalau ada ke kuburan, ya itu ngapain? Ya, rata-rata mereka kalau ke kuburan itu, kalau perempuannya adalah niyahah. Mereka itu apa? Niyahah itu apa? Bahasa Indonesia. Meratap. Ya, kebiasaan perempuan jahiliyah dahulu kalau ke kuburan nggak ada kerjaan kecuali meratap. Apakah dia mau nyobek-nyobek bajunya, apakah dia menampar pipinya, apakah dia menjambak rambutnya, apakah dia mukul-mukul badannya, ya. Itu kerjaan orang-orang wanita jahiliyah dahulu, ya. Kenapa? Mereka terkenang dengan ya orang-orang yang ditinggalkannya, seperti itu. Sudah. Ada pun laki-lakinya, kebanyakan mereka ngapain? Kebanyakan mereka adalah tabarruk, ya, minta berkah, ya. Kemudian kebanyakan mereka itu apa? Curhat, ya. Curhat istilah kita curhat, Pak. Kalau orang jahiliyah dulu bagaimana? Ya. Mereka mengadu permasalahan mereka kepada siapa? Penghuni kubur. Iya. Kalau bahasa kita apa? Ya curhat, gitu kan, Pak. Seperti itu. Ya. Dia datang ke orang tuanya misalnya, ya orang tua sudah meninggal, ayah, ya ini dede sudah punya calon ya, cuma nggak tahu ini kira-kira gimana ya, oke apa enggak nih, ya curhat sama ayah sudah meninggal dalam kubur, gitu kan, minta petunjuk dia, ya mungkin dalam mimpi atau apa gitu ya, ya kan, sama ayahnya atau yang lain pada siapapun. Banyak kita dapatkan orang datang kuburan malah apa? Mengadukan permasalahannya, dan ini seperti kebiasaan orang jahiliyah dahulu, ya kan? Nah Rasulullah SAW ketika ya pertama kali awal-awal dakwah Islam, beliau mengarang ziarah kubur. Kenapa? Khawatir kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu, ya apa namanya, dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasulullah melarang untuk menutup celah apa terulangnya kembali kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu. Maka kemudian Rasul mengatakan fazuruha. Adapun sekarang, ya setelah iman para sahabat sudah kokoh, ya akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sudah menancap kuat dalam hati mereka, maka fazuruha. Rasulullah mengatakan, adapun sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Ya. Lalu Rasulullah sebutkan ilahnya, alasan kenapa Rasulullah ya memerintahkan para sahabat Nabi, kaum muslimin umatnya untuk ziarah kubur. Rasulullah katakan di akhir dari ucapan hadis tadi, ya, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Berziarahlah kalian sekarang, karena sungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Seperti itu. Jadi tujuan seseorang hendaknya ketika ziarah kubur apa? Apa jemaah? Ingat kematian. Itu yang sunnahnya. Itu yang dituntunkan Nabi SAW. Kalau mau ziarah kubur, maka apa? Tujuan adalah untuk tazkiratul maut, mengingat kepada kematian. Ya. Disebut oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ajma'in bahwasanya mengingatkan kematian itu membuat hati yang awalnya sempit menjadi lapang. Membuat seseorang kalau tertimpa masalah, tertimpa kesulitan, ya, ketika dia ingat kematian, maka akan menjadi ya ringan itu semua masalah. Ya. Maka ketika ada orang yang ada merasa kesulitan, masalah galau dan sebagainya, ya, apa yang menjadi dia akan mencari nasihat, dia akan mencari saran, ya, supaya kesulitannya tersebut menjadi ringan, supaya kegalauan tersebut menjadi hilang. Kan dia butuh nasihat, butuh orang yang diajak bicara, betul tidak? Dan sebaik-baik penasihat apa? Al-maut. Yeah. Sebaik-baik nasihat apa? Al-maut. Kematian. Maka di antara cara untuk bisa mengingatkan daripada kematian apa? Datanglah ke kuburan. Ziarah kubur. Yeah. Suatu hari Rasulullah SAW di malam hari, datang wahyu kepada beliau yang mana mengingatkan pada suatu perkara yang begitu berat bagi beliau. Ya.
Maka ketika malam itu Rasulullah SAW langsung keluar dari rumahnya. Kemana beliau? Pergi kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi. Kalau yang pernah umroh tahu ya, kuburan Baqi itu berada di masjid di samping Masjid Nabawi. Ya, sebelah baratnya Masjid Nabawi. Beliau pergi kuburan Baqi. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Semoga kesejahteraan, keselamatan kepada kalian wahai penghuni kubur. Ya, minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami insyaallah pun nanti akan menyusul kalian. Ya. Wa as'alullah li wa lakumul afiyah, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan padaku dan juga memberikan keselamatan pada kalian. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah balik lagi ke rumahnya dan istirahat lagi. Jadi ketika beliau merasakan rasa sesuatu yang berat, beliau kemudian apa? Ya, diantaranya untuk mengingat kepada kematian, beliau mendatangi kuburan. Yang mana sesuatu yang berat tersebut menjadi ringan ketika ingat kepada kematian. Ya. Dari mana kita mengambil kesimpulan tadi? Ketika Rasul mengatakan, wa inna insyaallah bikum lalahikum, kami nanti akan menyusul kalian. Gak lama itu masalah Rasulullah. Ya. Seberat apapun masalah yang menimpa kita di dunia ini, ya, itu gak lama, sebentar aja. Ya. Walaupun sulit untuk menghadapinya, walaupun sulit untuk menghadapinya, ya, sesulit apapun, sebentar saja itu. Ya. Kenapa? Karena terbatas umur kita. Karena Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi SAW. Ya. Nabi umur ketika beliau meninggal umur berapa? 63 tahun. Ya. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit. Yang kalau ada yang umurnya lebih dari 70 tahun. Nah itu Pak. Jadi kita ada limitnya. Iya. Umur itu limit di dunia cuma 60 sampai 70 tahun saja. Kalau andainya ada yang lebih dari 70 tahun, itu bonus. Dan itu enggak semua orang, jumlahnya sedikit kata Nabi SAW. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Setelah itu datanglah maut. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ya jemaah. Sampai ketika datang kepada mereka al-maut, qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, baru mereka mengatakan, ya rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau begini kejadiannya, kalau begini rasanya al-maut itu, balikan aku ke dunia ya Allah. Supaya apa? Biar aku melakukan suatu amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Yang mana dengan amalan tersebut bisa bermanfaat bagiku, karena dia tahu bahwasanya yang bermanfaat bagi dia pada saat itu, pada saat malaikat maut sudah datang menjemput, adalah amal ibadah, amalan. La'alli a'malu salihan, pasti aku akan mengamalkan amalan salih yang dulu pernah kutinggalkan. Apa kata Allah jemaah dalam surah Al-Mu'minun? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebuah kalimat yang diucapkan, ya, dari orang yang mengucapkan kalau sudah malaikat maut datang menjemputnya, kata Allah Subhanahu. Itu hanya omongan belaka saja. Nanti kalau aku kembalikan lagi, mereka akan lupa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum. Dialamikan ayat berikutnya, nanti saya bacakan. Ya. Itu hanya omong kosong, kata Allah. Minta dikembalikan, omong kosong. Kalaupun nanti dikembalikan, kalian lupa lagi, kata Allah Subhanahu. Udah gak ada lagi waktu. Inna kalimat wa qailuha. Sudah ketetapanku, ini sudah masa, ya, habis waktu umurmu. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan,
Idza jaa ahadul maut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang di antara pada kalian al-maut, maka tidak bisa diundur, tidak bisa pula dipercepat. Sudah ketetapan Allah. Jamaah. Lalu Allah Subhanahu melanjutkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Engkau sekarang masuk ke dimensi berikutnya. Engkau sekarang masuk ke alam berikutnya setelah alam dunia. Apa itu? Barzakhun, alam barzakh. Yang engkau tinggal di alam barzakh tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai datangnya hari kiamat. Jadi Pak, ya, umur kita di alam barzakh itu lebih lama dibandingkan umur di dunia. Kok di dunia tadi berapa tahun, Pak? Antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau di alam barzakh, berapa lama kita tinggal di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun. Ya. Kalau ada yang hari ini meninggal, maka dia mulai hari pertama, malam pertama adalah malam nanti. Dalam keadaan hanya ada dua kemungkinan, imma adzabul qabr wa imma nikmatul qabr. Apakah dia mendapatkan azab kubur ataukah dia mendapatkan apa? Nikmat kubur. Hanya dua kemungkinan itu saja. Ada yang didapatkan azab kubur di pagi harinya dan di sore harinya. Ada yang mendapatkan azab kubur di setiap waktu terus sampai hari kiamat. Ada yang ditahan. Ya. Itulah diantaranya faedah. Ya, Rasulullah mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah meninggal, inqata amalu, setelah terputus seluruh amal ibadahnya, ya, illa min salatin, kecuali 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Ya. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat bagi dia, atau waladun salih yad'ulah, atau ada anak saleh yang mendoakan untuk diri dia. Disebutkan ya bahwasanya ada orang yang dikubur seharusnya dihukum mendapatkan azab kubur, tapi kemudian karena doa anaknya akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan orang tersebut pun tidak jadi dihukum. Ada juga yang diringankan, seharusnya berat hukumannya, tapi karena ada doa anak yang soleh jadi ringan hukumannya. Seharusnya dia setiap waktu, setiap harinya, tapi karena doa anak soleh akhirnya diberikan sekian waktu saja mendapatkan hukumannya. Ya. Bagaimana Nabi SAW ya dengan kekhususan Nabi SAW ketika beliau melewati dua kuburan, ya, yang satunya Rasulullah mengatakan sedang dihukum karena apa? Karena tidak menjaga ya najis ketika dia buang air kecil. Jadi percikan najisnya itu tidak dia jaga. Ya, itu pun dihukum, Pak. Jadi perkara najis saja, perkara sepele saja banyak orang yang naudzubillah ya Allah, di jalan-jalan itu ada yang buang air kecil di bawah pohon, ya kan? Di pinggir jalan, nggak cebok lagi. Allah musta'an. Ya. Itu mungkin karena apa? Nggak tahu atau nggak ngaji bahwasanya itu akan dihukum di alam barzakh. Ya. Atau di kantor-kantor itu, masya Allah, ya kan, kalau air kecil itu nggak ada airnya. Ya, jadi siasatnya bagaimana, Pak? Ambil tisu, basahin, kemudian baru mau air kecil di situ. Ya. Ya kan, kantor-kantor yang menyediakan air kayak orang-orang kelas dunia itu, ya, perkantoran-perkantoran atau hotel-hotel seperti itu. Nah, itu bisa membuat orang akan dihukum di alam barzakh. Satu lagi karena apa? Karena namimah, karena mengadu domba. Lalu Rasulullah SAW ya kemudian apa? Beliau mengambil dari pelepah kurma, kemudian beliau letakkan dari kuburan orang tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, ya, saya berharap selama pelepah kurma ini ya masih basah, tidak kering, maka orang tersebut apa? Akan diringankan
ya hukumannya. Ya. Nah, ini menjadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya sering ke kuburan bawa apa? Ya, tumbuh-tumbuhan yang basah-basah kayak bunga dan lain sebagainya. Ya, karena keyakinan apa? Selagi ada bunga yang basah-basah di situ, atau bahkan ada yang biar nggak capek-capek terus ngasih tumbuhan yang basah, ditanam apa? Pohon di situ. Ya kan namanya tanam pohon itu kan basah terus nggak akan kering gitu ya. Berarti selama itu nggak akan diazab ini orang gitu. Ini pemahaman keliru. Kata para ulama itu kekhususan Nabi SAW, syafaat dari Nabi SAW, kekhususan dari Nabi SAW. Ya tidak berlaku pada selain Nabi SAW. Ya. Oleh sebab itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang dijamin masuk surga 10 orang dan seluruh para sahabat yang lainnya, bahkan Imam Mazhab dan para ulama-ulama nggak pernah mengamalkan seperti itu. Karena mereka tahu yang berhak seperti itu hanya Rasulullah SAW saja. Gitu kan? Nah, kalau seandainya sekedar adat kebiasaan saja ya supaya kelihatan nih tandanya inilah kuburan dan itu nggak ada masalah. Tapi kalau keyakinan tertentu ini bermasalah. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Jamaah yang saya muliakan. Anak yang saleh ternyata bisa mempengaruhi apa jamaah? Bisa mempengaruhi ya kondisi seorang di alam kubur. Maka kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 berikutnya apa? Ya. Setelah disebutkan wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka artinya mereka berikutnya akan masuk ke ya alam barzakh yaitu alam kubur ya yang mereka tinggal di sana sampai hari kebangkitan. Lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, fa idza nufikha fis-sur. Apabila sangkakala sudah ditiupkan, artinya apa? Tiba hari kiamat. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada manfaatnya pada saat itu nasab keturunan yang mungkin ketika di dunia bermanfaat. Ya kan? Yang mungkin punya anak seorang pejabat gitu ya, ketika dia mungkin ada masalah ya mungkin di jalan kena polisi lalu lintas misalnya ditilang karena dia punya anak ya gitu ya menjabat di kepolisian akhirnya lolos ya itu kan bisa manfaat Pak ya gitu di akhirat nggak ada manfaat ya fala ansa bainahum yawma idzi wala yatasaalun ya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Yang bermanfaat pada saat itu apa? Mereka yang berat timbangan amal kebaikannya. Faulaika humul muflihun. Maka pada hari kiamat mereka itulah orang-orang yang ya sukses. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang-orang yang menang kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man khaffat mawazinuh. Ya. Barang siapa yang malah ringan amal kebaikannya. Kalau ringan amal kebaikannya apa berarti Pak yang berat? Dosanya yang berat. Ya. Faulaika alladziina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang rugi ya. Diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun. Mereka di neraka jahanam ya tinggal di sana ya dalam keadaan waktu yang lama. Karena Pak di akhirat Pak Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di akhirat itu dimensi waktunya beda Pak dengan di dunia. Sehari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia Pak. Udah beda dimensinya. 50.000 tahun di dunia itu baru sehari di akhirat. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamaru. Ya. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat sudah menjadi dekat. Kapan? Insyaqqal qamar, ketika bulan sudah terbelah. Kapan bulan terbelah? Ketika Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan mukjizatnya di antaranya apa? Beliau membelah bulan. Ya. Dan ketika itu kiamat sudah menunjukkan semakin dekat.
Di sisi Allah dekat. Karena apa? Dimensi di akhirat, ya, dimensi langit itu satu harinya di dunia 50.000 tahun. Ya subhanallah. Sudahlah kita di dunia cuma kasih jatah kesempatan cuma 60 sampai 70 tahun waktu untuk beramal. Sudah. Kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu begitu lama. Gak usah kan di akhirat, di alam barzakh udah lama Pak. Berapa lama lagi kita akan terjadi kiamat? Gak ada yang tahu. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Engkau ditanya kapan terjadi hari kiamat. Ya, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwasanya ilmu tentang kapan kiamat itu hanya si Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak tahu, misalnya ada hari meninggal. Ya, berarti satu hari sekarang dia sudah berada di alam barzakh. Ya, sampai kapan dia akan tinggal di alam barzakh? Sampai hari kiamat. Ada yang tahu kapan lagi kiamat? Mungkin tahun depan, atau mungkin ratusan tahun lagi, atau mungkin ribuan tahun yang lagi. Wallah alam nggak ada yang tahu. Yang jelas lebih lama lagi, ya. Karena tanda-tanda kiamat besar belum muncul Pak pada saat ini, ya kan? Tanda-tanda kiamat besar belum muncul. Walaupun nanti ketika masa ya Dajjal keluar, Nabi Isa AS diturunkan, kemudian Dajjal pun nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Imam Mahdi kemudian menjadikan negeri 40 tahun lamanya itu dalam keadaan keadilan. Ya. Apakah setelah itu kiamat? Enggak Pak. Akan terus berjalan waktu bumi ini, ya, sampai Allah tidak disebutkan itu lagi. Ya. Sampai Allah pun nggak disebutkan lagi. Kapan terjadi? Masih lama. Ya. Bayangkan Pak, pada masa Nabi Isa alaihissalam 40 tahun dalam keadaan keadilan dunia ini, ya. Sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khalifah, dalam keadaan kaum muslimin umat manusia dalam keadaan adil semuanya, ya. Sampai sekarang Allah masih disebut. Maka bayangkan nanti ketika setelah Nabi SAW itu masih lama, nggak tahu lagi kita kapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu terjadi bagi siapa? Bagi mereka yang sebaik atau seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Ya. Karena Allah tidak disebutkan jemaah. Pada saat itu orang yang masih ada keimanan walaupun sebiji zarah pun itu akan dicabut nyawanya melalui angin yang melewati ketiak-ketiak mereka. Ya. Setelah semua orang yang memiliki keimanan sedikit pun sudah dicabut nyawanya, barulah kiamat terjadi pada mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti lama lagi enggak itu? Jadi berapa lama di dalam barzakh? Wallahu a'lam. Ya. Enggak ada yang tahu apakah yang jelas alam barzakh itu hanya dua kemungkinan, apakah azab kubur atau nikmat kubur. Ya. Adapun sekarang adalah masa-masa kita masih dunia adalah untuk beramal. Maka sekali lagi cukuplah kematian sebagai ya sebaik-baik penasehat kita. Saya di sini seharusnya bukan menasihati Pak. Saya menyampaikan apa yang Allah sampaikan oleh Rasulullah SAW sabdakan. Ya, bahwasanya sebaik-baik kematian, sebaik-baik penasihat apa itu? Kematian. Sebaik-baik penasihat adalah apa? Kematian. Sebaik-baik penasihat kita adalah siapa? Kematian. Iya, guru kita adalah penasihat kita. Iya, orang tua adalah penasihat kita. Ya kan? Iya, ustaz, kiai, ajengan, ulama, itulah penasihat kita. Tetapi sebaik-baik penasihat, ya, yang juga merupakan penasihat bagi guru, yang merupakan juga penasihat bagi para ulama, yang juga merupakan penasihat bagi para wali-wali Allah juga adalah apa? Al-maut, kematian. Kematian adalah penasihat seluruh penasihat yang ada nih. Ya. Penasihat kematian adalah penasihat dari seluruh penasihat yang ada. Ya. Maka barakallahu fikum jamaah yang saya muliakan. Allah sebagai penutup, Allah melanjutkan di akhir ayat. Ya. Allah katakan, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfa'u wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun." Ya.
Allah sebutkan gambarannya, wajah mereka diseret dalam keadaan posisi wajah mereka di bawah. Mereka diseret, kemudian wajah mereka posisi di bawah. Wajah mereka itu terseret-seret, yang akan dicampakkan ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Allah katakan, alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu kalian mendustakannya? Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Rabb kami tersibukkan dengan keluarga kami, katanya. Ya Pak ya, selama ini kepala rumah tangga ya melakukan apa saja demi siapa Pak? Demi anak istri ya. Tapi jangan sampai melalaikan sehingga menjadi penyesalan bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Allah sudah sebutkan. Orang-orang nanti akan mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, keluarga kami, yang disalahkan keluarganya. Keluarga kami telah membuat kami tersibuk sehingga kami menjadi orang yang sesat, menabrak apa yang haram. Enggak peduli lagi yang namanya mana yang halal mana haram, penting keluarga, yang penting keluargaku makan. Banyak alasan seperti itu Pak ya. Enggak peduli lagi mana halal haram, yang penting dan lain sebagainya. Sudah Allah sebutkan, itu jadi alasan nanti manusia di akhirat nanti, kata Allah. Ghalabat alaina shiqwatun wa kunna qauman dhalin. Lalu tidak ada lagi alasan yang bisa mereka ungkapkan. Yang terbaik alasannya adalah itu tadi, keluarga. Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya apa? Rabbana akhrijna minha fa in udna wa kunna zalimun. Ya Rabbana, ya wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Enggak sanggup ya Allah, kalau Engkau tetapkan, Engkau jadikan kami penduduk neraka ini, maka kami termasuk orang-orang yang benar-benar orang yang zalim, baru ngaku dia orang zalim. Jamaah yang saya muliakan, itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang gambaran kehidupan setelah kematian. Yang intinya semua adalah penyesalan. Maka sebagai penutup kalimat penutup setelah akhir ayat yang saya bacakan tadi dari surah Al-Mu'minun, yakni hendaknya seorang memperbanyak kematian. Bahkan Nabi SAW menjadikan syariat, apa saja yang bisa mengingat kematian itu disunnah oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Seperti Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mencabut uban-uban kalian, karena uban-uban tersebut akan mengingatkan kalian pada kematian. Rasulullah SAW bahkan supaya uban-uban tersebut menjadi pengingat kematian seorang, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyemir uban, kecuali menyemir dengan warna hitam. Adapun selain warna hitam maka dibolehkan Rasulullah SAW, seperti dengan warna merah atau seperti dengan warna selain warna merah. Sesuatu yang jadi maklum kebiasaan, bukan pula jadi warna ungu atau warna apa dan sebagainya. Yang Rasulullah SAW jadi kebiasaan orang biasanya pakai warna merah. Yang jelas sudah ada menunjukkan sudah berubah warna dari rambutnya, sudah berubah warna dari janggutnya, yang menunjukkan bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Maka hendaknya seseorang itu mengingat kepada kematian, memperbanyak kepada kematian, karena sungguhnya dengan mengingat kepada kematian akan memotivasi dia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadi pengingat bagi dia agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bahwasanya kematian itu akan membuat seseorang yang hatinya sempit menjadi lapang. Demikian jamaah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang materi kita, bahwasanya nasihat yang tak bersuara, yakni bagaimana Rasul sabdakan,
kafa bil mauti wa yawan, cukuplah kematian itu sebagai sebaik-baik penasihat bagi seorang hamba. Nah, barakallahu fikum. Demikian, semoga manfaat, dan silakan jika ada yang ditanyakan berkaitan tema kita pada hari ini atau yang tidak berkaitan dengan tema kita pada hari ini, semoga Allah mudahkan saya untuk bisa menjawabnya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairan Ustaz Ferry atas materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab yang bisa dituliskan di secara kertas yang tadi sudah diedarkan, mungkin sudah terkumpul. Pak Manca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, amalan apa saja untuk seorang manusia dalam menuju kematian? Karena umur manusia rahasia dari Allah. Syukran jazakallahu khairan. Banyak. Iya, betul kan? Banyak kan aja. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan keimanan karena sering naik turun, kadang rajin, kadang tidak, dan bagaimana pandangan Islam soal musik dan lagu? Ya, cukup dulu ya. Cukup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan apa yang bisa dilakukan, apalagi mungkin sudah ada tanda-tanda kematian atau sudah usia lanjut misalnya yang sudah mengarah kepada dekatnya dengan kematian, maka amal apa yang paling hendaknya kita lakukan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Munafiqun. Ya Pak ya, dalam surah apa? Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Secara spesifik Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk melakukan amalan yang sifatnya maliyah, sifatnya harta. Allah katakan, "Anfiqu ya mimma razaqnakum." Kalian infakkanlah dari apa yang aku rezekikan pada kalian. Ya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian al-maut. Jadi secara spesifik Allah katakan apa? Sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika kematian sudah mendekati kalian, maka amal apa yang Allah perintahkan? Berinfak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maka sebutkan di lanjutan ayat, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah katakan, nanti ketika sudah datang kematian, dia akan berkata, Rabb ya Rabbku ya Allah, ya, laula akhartani, kalaulah seandainya engkau mengundurkan kematianku, kata dia, ila ajalin qarib, sebentar saja, kata dia, nggak banyak-banyak ya Allah, minta sebentar aja ya Allah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan Pak? Dia minta supaya Allah undurkan kematian dia, minta sedikit aja waktu. Ya. Kan dia sudah merasakan kematian dan sudah tergambar apa yang akan dia rasakan, ya. Apa yang akan dia alami. Ya. Dia tahu sudah ada gambaran betapa dahsyatnya kematian itu, apalagi setelah kematian. Maka dia minta ke Allah, ya Allah mundurkan sedikit, kasih waktu sebentar aja. Kira-kira ngapain Pak? Apa yang dilakukan? Allah sebutkan, fa as-saddaq. Kalaupun misalnya engkau nanti akan memberikan aku ya waktu sebentar saja, aku akan bersedekah. Ya. Jadi luar biasa Pak pahala sedekah itu Pak. Ya. Luar biasa.
Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Bentengi diri kalian dari neraka walau hanya memberikan apa? Syiq tamrah. Kurma itu dibelah dua. Bayangkan Islam alam akul, kalau seandainya apa yang saya katakan itu tidak ada pada orang tersebut, faqad bahatta, berarti kau telah menuduhnya, berarti kau telah memfitnahnya, seperti itu. Dan dosa fitnah lebih besar daripada dosa riba. Ya. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa riba itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Hukum bangkai apa? Hukum makan bangkai haram. Iya. Dosanya dosa besar atau dosa kecil? Makan bangkai. Dosa besar, Pak. Dosa besar. Ya, apalagi dan Rasulullah mengatakan riba itu hakikatnya dia memakan bangkai dan bukan bangkai binatang tapi bangkai saudaranya sendiri. Ya. Saudaranya udah meninggal, terus jadi mayit, jadi jenazah, terus dia makan dagingnya. Ya. Ada nggak orang seperti itu? Secara ini kasat mata? Tidak. Tapi ketika dia menggibahi saudaranya, seolah-olah dia memakan bangkai mayat saudara sendiri. Seperti itu. Nah, itu dosa besar dari riba. Pengertian riba tadi apa? Dia mengatakan, menceritakan yang dia ceritakan itu ya benar-benar ada sama orang tersebut. Ya, cuma kata Nabi SAW, ya dikasih penjelasan bahwasanya orang tersebut nggak suka kalau seandainya pembicaraan tersebut didengar oleh dia. Ya. Kalau didengar oleh dia. Seperti itu. Kalau seandainya dia nggak mempermasalahkan, maka hal tersebut bukan termasuk riba. Ya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kinerja, ya kinerja si fulan segala macam itu. Maka kalau seandainya itu membuat si fulan itu